Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-11. Saudaraku, ada sebuah kisah di mana seorang ayah kemudian mengorbankan satu ginjalnya untuk anaknya yang terkasih yang sedang sakit. Dia mengorbankan ginjalnya karena dia percaya bahwa dengan ginjalnya anaknya bisa umur panjang dan bisa memberikan sesuatu, bisa berkarya lebih lama, dan juga bisa berbuat baik, bisa melanjutkan karya-karya baik yang sudah dilakukan. Dia juga menyadari umurnya, sehingga dia mau memberikan yang terbaik sebagai ungkapan cinta kepada sang anak, yakni memberi hidup yang lebih lama lewat kesehatan yang baik, yakni ginjal yang baik. Pengorbanan seperti ini seringkali kita temukan, atau mungkin keluarga kita alami. Tidak hanya memberikan seperti itu, tetapi sang ayah atau sang ibu mengorbankan segala sesuatu untuk anaknya yang terkasih. Lalu bagaimana dengan kisah yang lain? Seorang anak kecil berjumpa dengan seorang narapidana. Mereka berdua sama-sama di rumah sakit. Narapidana sakit ginjal, sedangkan anak yang satu ini mendapat kelainan dan sakit yang berbeda. Perjumpaan dalam sebuah lorong rumah sakit itu lalu kemudian memberikan suatu harapan yang baru. Sang anak kecil ini meminta kepada ayahnya, bagaimana kalau ia mendonorkan ginjalnya untuk narapidana ini. Orang yang tidak mereka kenal. Mereka hanya saling tahu bahwa mereka sama-sama menjadi penghuni di sebuah rumah sakit. Sang ayah bergumul, merasa sungguh-sungguh berat. Tetapi ketulusan sang anak ini kemudian mereka mengikhlaskan. Anak ini memberikan ginjalnya, dan setelah beberapa waktu kemudian dia meninggal. Dan narapidana ini menerima ginjal itu, kemudian sehat kembali ke penjara, dan mengakhiri masa tahanannya, dan kembali ke rumah dengan hidup yang baru. Pengorbanan sang anak kecil ini, gadis kecil ini, kemudian memberi harapan baru bagi seorang narapidana yang sudah mulai hilang harap, sudah mulai kehilangan perhatian, kasih, dan lain sebagainya. Karena bersalah, karena melakukan dosa. Tetapi lewat pengorbanan dan pemberian ini, ia kembali membangun keluarga yang baru, hidup dalam sukacita, hidup dalam keharmonisan. Dan orang tua dari si gadis kecil ini juga sungguh berbahagia karena bisa melihat keluarga baru ini bertumbuh dalam kebahagiaan, bertumbuh dalam kesejahteraan. Dan mereka juga dikaruniai seorang anak laki-laki yang juga sehat dan bahagia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pengorbanan untuk segala sesuatu yang kita sukai atau kita kasih, itu saja kadangkala kita merasa sulit. Lalu bagaimana dengan kita mengorbankan sesuatu kepada hal-hal yang tidak kita sukai, atau bahkan untuk hal-hal yang tidak benar? Kita merasa sulit, tetapi ada yang bisa melakukan itu, yakni Yesus. Kita manusia berdosa, kita hidup dalam kungkungan dosa, tetapi ia mau berkorban lewat kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Di sanalah letaknya kita mendengarkan dalam Injil, ia mengasihi kita, ia mencintai kita dengan cuma-cuma. Saudaraku yang terkasih, ia yang mencintai kita secara cuma-cuma memanggil kita semua juga untuk mencintai secara cuma-cuma. Mengapa kita harus mencintai secara cuma-cuma? Rasul Paulus dalam bacaan kedua menyadarkan dan mengingatkan kita semua bahwa Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dengan memberikan putra. Pengorbanannya di kayu salib
menyadarkan dan mengingatkan kita semua bahwa Ia rela mati, Ia rela berkorban untuk keselamatan umat manusia. Ia menyelamatkan kita dari dosa. Ia membebaskan kita dari dosa, supaya kita terlepas dari ikatan dosa dan hidup baru sebagai manusia-manusia mandiri. Ia yang mencintai kita secara cuma-cuma, memanggil kita juga untuk mencintai secara cuma-cuma. Kita dipanggil karena apa? Karena kita dipilih, kita dilayakkan, kita dipantaskan. Itulah yang juga terjadi dalam diri umat Israel yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Mereka hidup di dalam dosa, tetapi berkat cinta Allah, mereka dibebaskan, mereka diselamatkan, mereka dituntun untuk keluar dari perbudakan dan lain sebagainya. Maka menjadi murid Tuhan, menjadi utusan yang dikasihi, tidak sekedar taat atau tidak sekedar tahu hukum Taurat, tetapi terlebih karena belas kasih-Nya, di mana Ia menyelamatkan kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman kasih Allah yang cuma-cuma yang kita terima tidak sekedar untuk kita miliki, tetapi kita harus bagikan kepada semua orang. Maka di sanalah artinya berutusan. Perutusan membutuhkan pribadi-pribadi, orang-orang yang dipilih. Maka dalam Injil, Yesus memilih 12 rasul sebagai orang-orang penabur-penabur yang melanjutkan karya Yesus, mewartakan kasih Allah. Sebagaimana yang mereka terima secara cuma-cuma, kini mereka diutus untuk menaburkan benih sabda itu ke hati semakin banyak orang. Bukan untuk orang Israel saja, tetapi kepada seluruh dunia. Maka karya pewartaan perutusan itu sifatnya universal. Saudaraku, kasih yang cuma-cuma itu kita dapatkan tidak hanya karena sabda, tetapi hidup dan pribadi Yesus sendiri. Ia mengutus kita tidak sekedar dengan pewartaan atau pengalaman hidupnya, tetapi juga dengan doa dan berkat. Ia memberikan kuasa dalam berkat-Nya, sebagaimana Ia berikan kepada para murid-Nya. Ia mengutus mereka dengan kuasa-kuasa. Ia memberi mereka kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, membebaskan orang-orang yang sakit kusta, dan juga mengusir setan-setan. Seorang yang terpilih menjadi murid Tuhan tidak hanya taat pada hukum Taurat, tetapi siap untuk menjadi utusan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua adalah anak-anak terpilih, murid yang mendapat perutusan dengan kuasa yang sama seperti murid. Kita telah mendapat penebusan berkat pengorbanan Kristus di salib, dikaruniai berbagai kemampuan, dan diberi kuasa untuk menjadi utusan. Allah yang mengasihi kita secara cuma-cuma sebagai seorang murid, kini dipanggil juga untuk berbagi secara cuma-cuma, sambil belajar dari pengorbanan seorang anak kecil tadi, yang mau merelakan ginjalnya untuk seorang narapidana yang sedang sakit. Ia memberi dari ketulusan hatinya. Ia memberi kepada mereka yang pantas, memberikan kepada mereka yang sangat-sangat membutuhkan. Sebagai murid yang dipilih lewat baptisan dan juga sakramen-sakramen lainnya, kita mendapat kuasa yang sama seperti para murid untuk menyembuhkan mereka yang sedang sakit, terutama mereka yang sedang sakit hati, kecewa, dan lainnya, mereka yang hilang harapan. Kita membangkitkan mereka yang mati semangat rohaninya. Kita menyembuhkan mereka dari pengaruh-pengaruh jahat. Kita juga mengusir setan-setan kemunafikan, ego, dan lain sebagainya. Mari mengasihi sesama dengan cuma-cuma, tanpa bayar, tanpa imbalan, tanpa pujian, dan lain sebagainya. Kesadaran akan rahmat Allah ini akan menggembirakan hatimu, dan kegembiraan hatimu
akan terpancar dalam karya-karya dalam hidupmu, dan hidupmu yang terpancar oleh kasih Allah ini akan menjadi pewartaan baru. Maka di saat yang sama kita sedang menaburkan benih kebaikan, benih cinta, menaburkan kasih di dalam hati semakin banyak orang. Dengan demikian kita menuai kebaikan, kita menuai kegembiraan, kita menuai sukacita. Mari mensyukuri rahmat Tuhan yang cuma-cuma dalam hidup kita, dengan berani berkorban, dengan setia dan siap untuk diutus. Jadilah utusan yang sungguh-sungguh mau berkorban, utusan yang sungguh-sungguh mau menaburkan benih kasih Allah di dalam hidup dan hati semakin banyak orang. Rahmat Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.